Salam sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Kita sering mendengar khotbah, saudara. Kamu harus berbuat baik, harus berbuah. Tahukah kamu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, itulah yang sering kita dengar ya. Selalu ditekankan harus berbuah. Fokus pada perbuatan baik. Saudara, ibarat pohon. Perbuatan baik itu adalah buah. Buah itu sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa dirasakan orang lain. Ya, buah yang enak itu adalah buah yang masak di pohon ya, bukan masak karena dikarbit. Nah, bagaimana supaya mendapatkan buah yang bagus? Apakah kita berfokus pada buahnya? Agar mendapat buah yang baik, kita harus memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Kita beri pupuk, diairi air dengan rutin, dan lain-lain. Dan nutrisi tersebut diserap oleh akar pohonnya, tidak langsung ke buah. Jadi harus dimulai dulu dari akar. Akar harus kita perhatikan dengan memberikan nutrisi yang cukup, yang baik. Ibarat akar, itulah iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena dasar di bawah kita tidak bisa lihat. Ya, yang namanya dasar, pondasi, ya nggak kelihatan. Nah, jadi sangat sulit bagi kita untuk melihat besar kecilnya iman seseorang karena itu adalah pondasi yang tidak kita lihat. Tidak bisa dilihat dari penampakan luarnya saja. Oleh karena itu kita tidak perlu heran dan terkejut melihat orang yang rajin pelayanan atau bahkan hamba Tuhan tiba-tiba jatuh dalam dosa. Kita bisa berbuat baik tanpa dilandasi motivasi yang benar, tanpa dasar yang benar. Kita bisa berbuat baik karena ingin dinilai bahwa kita adalah orang baik. Kita bisa berbuat baik karena tidak ingin reputasi kita rusak. Karena kita seorang pimpinan, karena seorang pelayan Tuhan, dan lain-lain. Motivasi-motivasi tadi bukan merupakan dasar yang benar. Perbuatan baik tanpa dasar yang benar itu rapuh, mudah roboh. Diterpa angin sedikit, buahnya rontok. Ada masalah sedikit, maka gagal melakukan perbuatan baik karena kecewa, merasa tidak dihargai, dan lain-lain. Lantas bagaimana menghasilkan buah yang benar, berbuat baik yang benar? Ya, kita lihat Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas ya, Allah mau kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaannya baik yang mana? Yang dipersiapkan Allah. Loh, berarti ada pekerjaan baik yang tidak dipersiapkan Allah dong? Ya ada. Matius 7 ayat 22-23 adalah salah satu contohnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, mengusir setan itu kan sesuatu yang baik. Mengadakan banyak mukjizat, apalagi demi nama Yesus, itu juga baik, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa, saudara? Karena perbuatan baik tersebut bukan yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin berbuat baik harus bertanya sama Tuhan, apakah ini harus kita lakukan atau tidak? Apakah memang perbuatan baik ini harus dilakukan, harus saya lakukan atau orang lain yang lakukan? Kalau kita yang harus lakukan, ya harus kita lakukan. Kalau bukan kita, jangan kita lakukan. Karena itu mungkin orang lain yang akan lakukan. Ya, jadi untuk melakukan perbuatan baik pun kita memerlukan hikmat Tuhan, saudara. Ya, itulah perlunya hikmat Tuhan setiap saat, setiap langkah kita perlu hikmat Tuhan. Jangan kita seenak-enaknya kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati, saudara.